selalu bermimpi akan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Jadi tiba-tiba langsung Iku barengan sama hujan. Jadi kecelakaan langsung hujan. Aku masuk ambulan kan. Yang bikin sulit karena mungkin kita tinggal di daerah ya. Ya. Di selatan mungkin di pinggiran lah ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Cipeng di sini menyapa sedulur KB, konco-konco yang ada dimanapun. Ini adalah podcast dari saya bersama teman-teman saya untuk mengangkat atau mengajak ngobrol musisi-musisi mungkin dari Malang ataupun dari luar kota khususnya. Jangan lupa di subscribe dan follow Zebratos. Oke, kali ini saya akan memanggil teman saya Fahitra Rock. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, baik. Jangan terlalu tegang, karena ini hanya podcast lucu-lucuan. Oke. Sebelum kita lanjut, kayaknya kan ada lah mungkin dari beberapa teman-teman yang belum kenal dari Fahitra. Oke. Bisa diperkenalkan satu persatu. Saya Nay, lebih tepatnya Nay Desura dari Fahitra, posisi posisi ya ampun. Sebagai vokalis gitu. Oke, saya biasa dipanggil Raksa. Saya memainkan gitar di Fahitra. Nah, berarti ini semacam air raksa ya. Air raksa. Bisa keras kan? Kita perwakilan ini. Oh, perwakilan gitu. Dua orang yang lain masih ada repot lah. Gitu. Iya. Okay. Saya tahu. Yang satu sakit. Ya, yang satu sakit. Mungkin kalian ini ada kembaran atau kembar? Enggak. Kayaknya iya. Iya. Bedo bapak Gue. foto. Ojo wis yo. Jangan dilanjutin. Jangan dilanjut. Kale. Bisa. Progres hari ini atau sebelumnya apa ini untuk Fahitra sendiri ya? Untuk sementara ini kita lagi proses recording ya. Untuk album yang kemungkinan di akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Mantap, semoga sukses atau lancar lah, minimal lancar dulu. Ya. Sukses itu belakangan. Ini udah berapa tahun? 3 ya? Hampir 3. Dua bulan lagi 3 tahun. Oh iya, 2 bulan lagi 3 tahun proses album ini. Ya, yang pastinya saya mendoakan. Mas Cipeng mendoakan. Iya. Amin. Lancar dulu ya. Oke. Soal sukses itu belakangan. Setelah ada rilisan ataupun album ini, pastinya kan semakin banyak panggung ya. Ngomong-ngomong soal Fahitra, apa maksud dari nama Fahitra itu sendiri ya? Ini lucu nih. Saya tangguh sih ya. Aduh, emang. Kayak katanya lucu deh. Makanya aku. Ya aslinya ya ngobong aja. Sebenarnya kita lagi ini sih. Aku sama si Raksa dulu tuh awalnya kita kerja di suatu kafe kan. Kantor lah. Yo. Ya suatu kantor gitulah. Akhirnya kita bikin band aja ya. Kita bikin band karena sering nongkrong bareng. Dan akhirnya, band apa yang cocok? Dia tanya ke aku, kayaknya musik-musik kayak gini deh. Kok sama aku? Sama aku kok sama genre musiknya, maksudnya seleranya dia. Ya udah, terus kita ngobrol lagi. Terus kita cuman berdua kan awal ya. Oke. Cuman berdua dan akhirnya siapa lagi nih yang mau direkrut. Cari-cari dulu lah keliling. Ngeker ngono iku lho wis. Dan akhirnya
kita ketemulah salah satu gitaris dan dia punya studio musik di Malang Selatan, tepatnya di Turen juga. Nah akhirnya kita ngobrol dan sama kan ya, maksudnya visi misi anjing. Ya, memang kelihatan memang sama Ya, lah. kelihatan Ya, sama lah, musiknya sama gitu. Nah ngobrol-ngobrol sambil bakar-bakar di malam hari sambil, wah kira-kira namanya apa? Kepikiran lah Faitra. Nah cerita dari Faitra ini sebelumnya anak-anak nih pertama aku nanyain ke mereka kan si Raksa sama Tul namanya Tul. Nah itu mereka sukanya apa itu kan. Aku tanya ke dia pertama sukanya air. Terus si siapa? Tul juga sukanya air juga. Kok sama? Toh aku juga ini juga suka dengan keceh ya. Suka air, sering main di kali kan di sana kan masih banyak tuh. Banyak. Mandi-mandi di kali di belakang rumahnya dia tuh banyak tuh. Dan akhirnya apa ya? Kita ini udah apa ya? Udah sering banyak yang negatif gitu. Banyak yang negatif. Wah. Positif. Diimbangin. Apa yang biasanya diimbangin di air ya? Kayaknya perahu loh. Tepatnya lagi di Malang Selatan, bukan di Turen sih, cuman apa ya? Nongkrong kita ya di Turen. Terus biasanya orang-orang kalau menyebut selatan itu banyak yang mikir lautan gitu kan, gitu kan, pinggiran, orang-orang pinggiran di lautan pesisir. Nah, perahu, apa ya perahu ya? Kata lain perahu gitu loh, yang keren gitu. Akhirnya ketemulah Faitra itu tadi. Cuman aku ada beberapa poin nyodorin nama Faitra itu ke anak-anak. Yang pertama tuh sebenarnya Bahitra. Bukan Cok. Bahitra Bahitra ya. Bahitra. Aku jelasin loh, Bahitra itu dari Jawa kuno. Terus kalau Fahitra itu dari bahasa Sanskerta ya. Nah gitu. Wah ini milih yang mana nih gitu aja gitu. Dan terdengar lebih catchy ya, Faitra. Ya lebih catchy. Demokrasi lah ya gue. Wah iya kita voting loh. Voting. Tapi 3 orang voting. Ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya memutuskan untuk nama Faitra dan juga perahu kan Faitra kan apa ya? Bahtera kan. Perahu kan. Sebenarnya kan untuk menyeimbangkan gitu loh. Menyeimbangkan ya termasuk untuk hal-hal pribadi kita harus menyeimbangkan diri. Nah itu. Poinnya bukan poin lah, anggap poin lah, keseimbangan lah. Iya. Pokoknya gitu. Lumayan panjang ya, maksudnya penjabarannya ya. Ternyata Bahtera atau kapal. Ya. Ini salah satu ini. Penganut Nabi Nuh ya. Iya kan? Waduh, kalau itu berat ya, kalau itu berat kan. Mungkin generasi yang tersisa waktu itu, jadi turunannya Gendawa yang diangkut Nabi Nuh ya. Salah satunya. Selamat lah ya. Selamat. Tapi bukan yang hewannya ya. Mungkin bisa. Sifat-sifatnya mungkin. Ya, kan ini Faitra ini kan mengusung genre rock progresif ya. Ya, apa yang bikin menginspirasi? Aku pengen bikin musik-musik seperti ini. Mungkin karena lingkungan Mas. Dari aku niat ngajak anak-anak untuk ngeband itu memang kita buat bikin band rock and roll. Karena memang dari dulu aku pengen punya band ya harus rock gitu. Jadi mulai awal memang harus mau nggak kalau mau bikin band rock and roll, kalau nggak mau ya aku cari yang lain. Memang mau semua dan memang dari awal aku tahu mereka semua suka musik rock and roll. Kalau untuk yang menginspirasi secara musikal, entah itu dari luar atau dari Indonesia, ada nggak yang sangat menginspirasi ya? Led Zeppelin ya. Kalau Indonesia nggak ada. Indonesia Sigit. Oh Sigit. Sebenarnya ada yang lebih oke. Cegatot.
Ada lagi yang lokal-lokal gitu. Iya. Plat N ya. Plat N. Wih, termasuk Begudal Waru juga ayo. Ayo, saya nggak nonton. Conggoroyo. 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 Aduh. Nah, apa nggak kepikiran kayak model-model kok dangdut PMR ngono. Karena Iya sih, ya maksudnya untuk Armasel ya, Munar. Armasel ya, Arek Malang Selatan. Oke. Ya. Nah, biasanya kan identik dengan horeg ataupun apa. Sebenarnya sini kita pengen nyoba yang lain aja gitu. Nyoba hal-hal yang lain yang baru. Ya. Toh juga di Malang Selatan, tapi aku nggak tahu, nggak tahu apa track record sebelumnya. Cuman kalau di Turen itu kayaknya udah mati ya. Ya, bukan mati paling koma. Ya. Koma sakarat dulu. Ya, jarang di Malang Selatan. Di seumuran kita yang masih dengerin rock klasik gitu. Itu. Kan ini udah ada single ya. Maksudnya udah rilis, udah ada 4. Nah, itu mulai kapan ya? Dari awal terbentuk sampai ada single terbaru yang single pertama lah istilahnya. Single pertama itu judulnya Nun. Rilis 2022 ya. Rilis 2022 ya, benar. Di akhir tahun kalau nggak salah. Ini Nun siang apa Nun siang? Aksara Arab ya. Sebenarnya wah ini lucu. Dia tangguh sih ya. Kan lucu jadi ya. Tangguh sih. Iya. Awalnya tuh malah nama bandnya ya Nun ya. Kok malah judul film, kok koyo jenenge Cak Nun. Nah, waduh, bingung. Aku akhirnya kan gak peci kok. Nah, makanya itu, tapi ya gak apa-apa. Iku terus akhirnya Nun itu dibuat judul lagu. Soalnya kita itu bingung mau kasih judul udah jadi terus nggak ada judulnya gitu loh. Masih belum matang lah. Opo. Pertanyaan cuma gitu doang loh. Apa ini judulnya apa? Nun biasanya kan kalau orang di daerahku manggil anaknya gitu kan kayak Nun. Dalam opo. Nah gitu loh. Pertanyaan apa ya sebenarnya? Artinya opo. Gitu aja sih. Berarti artinya Nun sendiri apa? Bingung kita ya. Berarti kan semacam bahasa programnya di Turen ya. Soalnya di tempatku Singosari nggak mengenal kata Nun itu tadi. Ya. Itulah ya pokoknya. Nun. Nun. Panggil. Nopo. Iya. Itulah. Nah, ya itu bahasa Jawa halus lah. Ya, Jawa halusnya. Nun. Iya. Jawa halus. Paham itu. Untuk respon dari ketika ada rilisan single itu tadi, respon pendengar atau teman-teman sekitarmu gimana itu? Oke. Untuk respon pendengar, aku kira kalau di lingkup daerah Malang Selatan mereka support sih. Memang mereka baru apa ya? Maksudnya seumuran itu baru dengerin. Ternyata ada band-band yang apa? Cukup keren lah. Alhamdulillah. Soalnya kan di konco-koncomu gue ngono kan. Kak Ono dan baru mungkin pertama kali mereka tertarik karena beda aja. Beda ya. Itu. Ono nggak cerita unik dari set lagu itu yang tercipta lah, entah itu dari Nun ataupun lainnya, cerita unik dan yang menginspirasi kamu lah. Ketika kita memainkan lagu Nun dulu awal-awal, pasti itu ada hal-hal aneh-aneh gitu loh. Di lagu Nun itu pasti ada hal-hal aneh di awal-awal dulu. Cuman kita berempat ya. Iya kan, masih belum ada drummer. Dari awal kita nggak punya drummer. Nah itu, jadi kita ambil additional. Pernah berapa main di mana? Di Gondang Legi Kepanjen. Nah ya kan, nah itu pasti ada ketika lagu Nun itu selalu dibawain terakhir sama anak-anak. Nggak tahu kenapa, aku nggak expect aja anak-anak mintanya
anak-anak mintanya terakhir gitu, ya udah aku ini aja, aku mainin sama anak-anak. Selalu ada kejadian aneh-aneh gitu, entah itu apa ya, emang disengaja atau enggak itu nggak tahu, kebetulan kayak gitu. Contohnya kayak apa ibu yang aneh-aneh? Di tengah-tengah lagu ada orang pocong, tabrakan. Sing sering tabrakan Yang sering jatuh di depan panggung gitu. Tiba-tiba kan ini panggung, terus di depan ini penonton di jalan raya. Tiba-tiba pas lagu terakhir Nun itu ada tabrakan gitu. Penonton langsung lari semua. Jadi ditinggalin. Gitu sering. Langsung. Ya gitu. Pernah di stop kan ya? Pernah di stop juga di lagu terakhir kan. Terus pernah juga tiba-tiba di lagu terakhir hujan deras. Udah nggak karu-karuan. Ya intinya penuh cobaan lah. Nah ya. Itu nggak tahu kenapa. Selain Led Zeppelin ya yang menginspirasi kamu atau The Sigit, ada nggak yang menginspirasi lainnya? Jadi kamu bisa mengkolaborasikan antara kesenanganmu kan dari itu lima personil ya. 5 personil kan pasti punya referensi yang beda-beda. Cara mengcombine-nya itu semua gimana? Pasti punya referensi masing-masing. Kita selalu membahasain karakternya masing-masing. Nggak ada batasan untuk dia explore ya, untuk explore nggak ada. Aja nggak apa-apa. Karena yang drummer kita sekarang itu sukanya musik jazz. Terus yang lain ini sukanya The Doors. Satunya Led Zeppelin, aku Beatles. Jadi semua kalau mempunyai karakter masing-masing yang kental, pernah ngomong gimana nih kalau nggak cocok. Udah nggak apa-apa, satuin aja, nggak apa-apa, nggak usah. Yang penting satuin aja gitu ya. Nggak ada batasan yang untuk bermusiknya, nggak ada. Jadi istilahnya memberi sentuhan masing-masing. Benar. Terus proses dalam menciptakan karya gimana? Kan entah itu yang dari materi mentah ini, kamu bikin musiknya dulu atau bikin liriknya dulu? Prosesnya kan macam-macam loh. Biasanya kamu seperti apa ini? Yang paling sering musiknya dulu ya. Ya, paling sering musiknya dulu. Cuman kita juga kadang jamming aja langsung di studio, jamming. Ada yang langsung ngerespon gitu aja ya. Ada yang bikin riff bagus, nah itu aja. Baru kita bikin yang kelanjutannya. Tapi kan kamu nggak ngajak Jikun loh. Riff ya? Enggak ya, riff. Aman ya. Ada nggak momen-momen paling berkesan dalam menciptakan karya, entah itu mau inspirasi apalah itu menurutmu paling berkesan? Untuk di segi penciptaan lah, entah itu penulisan lirik, nemu pitching wah enak banget menurutmu ya. Mulai dari instrumen dulu lah. Ya, instrumen. Aku paling suka kalau jadi waktu kita bikin materi sama waktu kita pas recording itu beda pasti. Pasti ada tambahan-tambahan yang mendadak gitu. Nah, aku sukanya di situ. Jadi pasti ada tambahan-tambahan yang nggak terduga. Ada sesuatu yang tak terduga. Jadi nggak pasti yang kita bikin di studio itu nggak pasti itu yang jadi 100%. Meskipun kita udah ini fix, udah pasti nggak bisa diapa-apain. Tapi ketika pas record pasti ada aja tambahan. Aku suka kayak gitu. Menurutmu kalau dari penulisan lirik atau apa? Di segi penulisan lirik apa ya? Banyak sih. Maksudnya aku sendiri nulis lirik sebenarnya cuman ngawur aja. Apa yang terbesit ya udah aku tulis gitu aja. Cuman ketika ada satu lagu ya Nun itu tadi single pertama itu sebenarnya cerita tentang ini tentang kejadian momen lah ya. Kejadian momen lah sama ya. Meninggalnya kakak.
kakak kandung. Nah, di situ tuh aku lagi bingung-bingung sendiri. Sebelumnya kan sebelum kakak meninggal kan ayah meninggal, jadinya aku menjadi piatu. Yatim. Oh, yatim paling serius. Nah, gitu ya. Yatim. Jadi yatim paling serius gitu kan. Jadi tanggung jawab pun tiba-tiba, yang pertama hidupnya enak-enak aja tiba-tiba, kepala keluarga. Ya, langsung jadi kepala keluarga mendadak, apalagi masih ada adik. Bingung tuh. Terus Nun itu tercipta ketika kita nongkrong di pertigaan sambil bakar-bakar kan. Nah, itu tuh pas ada purnama kan aku paling suka sama purnama gitu. Purnama dan bulan sabit, itu seneng banget. Nah, itulah aku nulis lagu itu sambil sebenarnya ngempet apa ya bahasa Indonesia ngempet. Nahan itu. Nah, asine ngono tapi nyesek. Wong lanang. Ya gak apa-apa asine ngono. Ya gitulah pokoknya sambil nulis apa yang ada di di pikiran, di hati. Nah, aku tulis saja pokoknya gitu. Anak-anak aku sodorin lirik itu, ini gimana? Anak-anak diem semua. Mereka nggak tahu ya. Mungkin mereka aku sini nggak ngerti sih. Nggak ngerti kan maksudnya. Cakdul, itu konfak. Orang Cakdul ambil pil toh. Iya toh. Nah. Gorong ono pil. Oh iya gak ono urung-urung. Ya, Cakdul. Dia langsung nge-ACC kasaran nih. Dia langsung meng-ACC dan dia langsung bikin riffnya tuh. Wah, ini cocok. Maksudnya nggak tahu juga. Apalagi dia tuh juga untuk hal-hal pribadinya juga dia lagi kehilangan, mungkin ya terpukulnya juga di situ juga, akhirnya dapatlah momentum seperti itu, dan akhirnya kita mengaransemen dari masing-masing itu semalam doang jadi semalam tuh sampai pagi. Iya kan 24 jam kan kita itu ambil lagu itu, nggak tahu itu bagus atau enggak, yang penting ada karyanya gitu aja gitu. Sebenarnya lagu Nun sendiri cerita utuhnya itu soal apa gitu, maksudnya kan barusan kamu ngomong tadi kan aku masih bingung membayangkan ini ceritanya ini apa maksudnya. Cerita tentang secara garis besarnya ya. Garis besarnya itu cerita tentang kepergian seseorang yang tiba-tiba bukan di dunia gitu, tapi lebih ke pulang ke nggak tahu alam mana, aku juga belum pernah ngerasain. Nah itu sama tiba-tiba itu apa ya? Ini kepergian seseorang lain. Aduh, hal-hal pribadiku yang aku rumuskan dalam sebuah tulisan gitu doang. Cuman nggak sespesifik lirik yang aku nyanyikan gitu doang. Jadi teman-teman, untuk kalian yang penasaran dengan lagu Nun tadi yang dari Faitra, bisa cek di YouTube. Ya, YouTube ada. YouTube, Spotify ataupun di sosmed mereka. Faitra Rock, jangan lupa di follow. Ya terima kasih. Sebagai band yang bisa dibilang baru ya, ada nggak tantangan atau kendala selama sampai hari ini lah dalam penulisan lirik ataupun sebagainya, sampai cari panggung-panggungnya itu seperti apa? Ada nggak? Karena era-era rock yang kalian anut sekarang ini kan jarang gitu loh, untuk mencari gigs-nya itu di sini jarang. Gimana cara kalian untuk memperkenalkan diri? Mungkin karena yang bikin sulit karena mungkin kita tinggal di daerah ini di selatan, mungkin di pinggiran lah ya. Jadi sulit untuk nongkrong karena kita punya kesibukan yang sefrekuensi juga ya kan susah tuh. Mungkin nongkrong sesering itu. Cuman ya kita dibantu teman-teman yang lain. Jadi
sangat terima kasih untuk teman-teman yang lain bisa memberikan panggung. Ya cara kita cuman link yo. Ya link teman-teman. Sementara ini cuman itu sih memang. Yang buat kita bisa manggung di kota, meskipun di Malang, kota. Cuma teman-teman itu. Menurutmu untuk perkembangan musik rock khususnya di Malang sendiri ya, pendapatmu ya apa? Mungkin apalah istilahnya kurang atau aku ngomong rock sing era-era zaman 80-an di Malang kan wong-wong lagi gembor-gembor barometer musik rock kan ya atau menurutmu sampai hari ini ke relevan gak sih? Ya kan mungkin karena peminatnya regenerasinya yang kurang aja. Jadi kelihatan sangat asing apalagi di era saiki ya. Di era saiki dan apalagi tinggal di daerah dengan gemburan broad and sound system audio broad dan horor semakin asing. Cuman kita nggak pernah lelah lah ya untuk harus intinya tetap semangat. Harus tetap semangat. Karena musik kita rock and roll cuman ada unsur budayanya cuman ya dikit lah. Etnis, mungkin etnis ya. Ada di Lagunun terutama di Lagunun itu ada. Nah ini kan personilmu ini arek turen kabeh apa? Dampit turen. Nah, turen dampit. Collab lah. Istilahnya kan untuk nongkrong bareng kan nggak terlalu ado secara acara ya. Mungkin paling nongkrong di tengah-tengah, talo. Benar Mas. Di talo. Mungkin ya. Atau nanti kepin refreshing nang Senang Biru. Enak itu. Gitu. Oleh cumi. Kan pasti ono ayam. Perbedaan pendapat ataupun apa. Nah, mungkin dari 5 orang ini ada nggak yang lebih dominan gitu? Ya bisa jadi kan, bisa jadi. Dominan apa? Lebih dominan. Entah itu secara ide ataupun secara apa. Kan pasti ono loh. Pemimpin lah Mas. Entah itu kayak gini loh. Lagu iki kayak lebih dominan di iki lah, di A, di B atau apa, atau ya apa carane menggabungkan semuanya gitu ya. Pasti kan ono dari yang lebih dominan iki akhirnya lainnya oke, aku porsiku nang kene untuk menjadi sebuah satu karya iki. Cara mengkombinnya itu semua. Oke. Mengaransemennya lah. Ya. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, itu aku punya yakin sama mereka. Dari 5 personil itu 4 personil lah, kecuali aku ya. Dari 4 personil, si gitar 2, bass 1, drum 1, aku percaya ke mereka. Cuman kasih aku 1% untuk buat diriku percaya sendiri gitu. Iya. Oke. Dia punya komitmen gitu. Itu untuk aku sendiri gitu. Lirik memang dominan ke Nai. Ya. Yang lain tergantung, jadi mereka semua setuju nggak? Misalnya aku punya riff nih, punya riff kayak gini, setuju semua nggak? Kalau nggak gimana? Jadinya diganti seperti apa gitu. Gitu dong. Karena kan proses setiap band kan masing-masing ya. Ada sing kalau aku sendiri aku ada lagu ayo langsung ke rekaman. Jadi aku nggak pengen yang ribet ya, pasti ya. Nunggu latihan dulu. Aku menurutku bikin pusing aja. Oke. Karena prinsipku lebih banyak nongkrongnya aja. Iya, sama sih. Sama. Jadi aku punya materi langsung rekaman gitu. Jadi explore-nya pas di studio. Nah, cuman yang sering lebih duluan punya materi itu kebetulan aku Mas. Iya. Cuman bedanya aku sama
Sampean itu aku ngomong dulu ke anak-anak, ini perlu ada yang diganti nggak gitu. Ya sebenarnya sama ya. Jadi aku kan gitaran hanya power chord. Oke. Ya, aku ada lagu gini. Ya wes diisi sesuai dengan masing-masing. Cuman maksudnya kita nggak ada latihan dulu. Lah aku ya. Jadi nanti ditata intronya, verse-nya, entah itu ada bridge-nya atau chorus-nya, nanti sampai ending ya wis iku. Tinggal di bolak-balik. Nah, setelah pengisian lainnya itu terserah masing-masing. Nah, jadi kita nggak ada sesi jamming dulu. Baru lagu jadi direkam kita latihan. Oke. Jadi aku sistemnya aku balik gitu. Kalau kita sering lagu belum rilis udah kita bawain ya. Ya. Lagu belum rilis, belum apa-apa masih mentah ya. Masih mentah. Belum finish lah. Ya. Kita bikin panggung sebagai latihan. Ya. Kalau kayak gitu sama lihat respon penonton. Iya benar. Kalau enak dilanjutin, kalau enggak ya diganti gitu. Enak ternyata. Mungkin enggak atau akan mengeksplor genre rock yang seperti ini sampai ke depannya, atau ada pengen aku besok bikin lagu yang atau yang lebih eksplor lagi di rock yang kamu geluti saat ini? Kayaknya ada sih, pasti ada. Mungkin setiap album akan ada pergeseran, perbedaan genre ya. Nggak masalah sih ya. Ya mungkin nggak jauh, ya cuman pancet rock ya. Iya, di ranah rock itu. Tapi lebih ke mungkin progresinya atau suasananya gimana yang diubah. Untuk waktu terdekat ini ada rencana ngeluarin single lagi atau gimana? Langsung album, Mas. Langsung album. Kita udah rilis yang terakhir di album yang tadi aku kasih kompilasi. Nah itu. Nah kompilasi tadi aku kalau nggak salah itu yang Nun apa Naung? Naung. Naung. Itu lagu terbaru ya. Bukan terbaru ya, nomor 4. Itu bercerita tentang apa itu Naung? Wah. Itu tentang kalau di segi liriknya tentang apa ya? Fantasi aja sih. Fantasiku selalu bermimpi akan hal-hal yang aneh-aneh gitu loh pokoknya. Dan yang aku takutin bukan mimpi basah ya? Bukan mimpi basah. Enak yuk. Ini lebih kebingungan ya. Lego enak sih ya. Lebih kebingungan aja. Bingung mau ngapain lagi. Sebagai manusia, kita sebagai manusia mau apa lagi gitu. Kecuali dapat pertolongan dari entah apa mereka nyebutnya, entah Tuhan, entah Sang Hyang, entah siapapun gitu. Butuh perlindungan lah, butuh naungan gitu. Kamu pernah nggak bermimpi untuk berkolaborasi dengan musisi siapa? Wah, iya. Ayo, Raka. Manova ya. Hah? Rauni. Ya bisa, bikin video klip di situ ya. Di Indonesia yang ini, collab sama Sigit ya, keren. Sama The Sigit, KPR. Mungkin kalau sama-sama ngomongin perahu, mungkin sama The Panturas ya. Panturas. Ada nggak rencana tour setelah atau sebelum album atau setelah album jadi, Mas, insya Allah. Ya, akhir tahun ini ya. Perlu dibicarakan dulu ya mungkin ya. Iya. Dari dulu emang gitu. Target kota untuk tour yang pengen banget gitu di kota mana? Kalau kita nggak punya target ya sementara ini ya. Cuman ada aja yang nawarin gitu. Kayak di Bandung, Jakarta, di Bali. Terus di Surabaya juga ada. Terus kalau luar Jawa itu di Sulawesi juga ada, Kalimantan juga ada. Cuman ya gitu, link anak-anak gitu yang punya kolektif di sana, bikin acara, ngajak kita gitu. Cuman ya aku border dulu lah, aku kasih pagar dulu, tunggal dulu lah sekalian gitu.
Banyak yang ngajak sih sebenarnya di sana. Rencana launching atau gimana? Launching akhir tahun, bikin showcase dulu mungkin kita ya. Iya, bikin showcase dulu. Showcase. Rencana mau bikin MV juga ya kita ya. Iya, itu yang nggak wis. Cuman lebih fokus ke jadiin album dulu. Album dulu. Karena kita merasa lambat ya. Iya, soalnya kan kita harus nyimbangin loh, ya kan. Rencana berapa lagu ini? 9 sampai 11 Mas. Iya, 9 atau 11 lah. Udah 8 kan? 8. Cuman yang nggak masuk album akhirnya ada 2 lagu. Jadi yang masuk album sementara ini ada 6. Kenapa nggak dimasukin semuanya? Karena beda bahasa Mas. Bahasanya apa? Yang ada 2 lagu yang bahasa Inggris. Berarti nggak masuk menurut Masuk ya. Pengen yang Indonesia Ya, aja Indonesia gitu. aja. Ada nggak kepikiran pakai bahasa Jawa atau? Ada. Ada. Di Nunen tuh. Oh, Nunen ada Nunen bahasa bahasa Jawanya. Jawa. Cuman bahasa Jawa kuno gitu. Cuman bagian Sepenggal ya ya. sepenggal aja sih. Ya mungkin bahasa program sehari-hari, bahasa Jawa. Ya pengennya ada Malang. Ya, entah itu Malangan kan nggak harus walian atau ya kayak kita ngobrol sehari-hari. Ya. Mungkin Kayaknya ada sih, kemungkinan ada juga sih. cobaan kayak lagu Masjid. Ya, moro-moro. Kan lucu aja. Ya. Enak tak mau iya. Siapa ya? Goro itu ya. Wong-wong itu luar kota itu golem di Goro itu. Ayo. Heran aku. Salah cedek omah. Iya. Aku saumur urip pisan dulu. Aku nggak tahu. Mosok sekon dampet aku turun le. Aku pernah rono ngeterlo mertuaku. Melak menjeruk. Hah? Ya kanang parkiran aja. Hah? Ya rokokan. Kayaknya podo. Ya. Kayaknya sama. Ayo. Mertuaku kok heboh. Goro iya. Keren tapi lucu gue. Oh no ya. Gue sedikit ngelantur tadi. Aman-aman. Ada nggak pengalaman manggung paling unik atau sangat berkesan lah selama ini? Kalau aku waktu ada orang kecelakaan itu parah kan. Iya, iya. Jadi tiba-tiba langsung Iku barengan sama hujan. Jadi kecelakaan langsung hujan. Aku masuk ambulan kan. Iya. Tiba-tiba dibantuin sama panitia, ya udah. Aku lompat dari panggung. Yo, kita lompat dari panggung langsung orang kecelakaan. Iya. Itu sih lucu, unik lah. Wah, apa ini? Sama waktu itu kan drum juga nggak ada itu. Cuma pakai drum itu kan. Trompet apa sih namanya? Yang bisa di ini. Oh iya, aku tuh itu. Itu buat manggung. Iya. Terus 300.000-an itu. Ya. Pakai kursi apa? Kursi bukan. Kursi manten apa sih? Yang merah-merah tuh. Kursi kondangan nah gitu tuh. Jadi kan nggak full gitu kan. Ada yang ke bawah gitu. Ya. Di apa ini? Pler. Wah, sing penting kan butuh player. Sarung lah itu. Player sarung. Ya. Harapanmu ke depannya untuk penikmat musik rock kayak kamu lah ya, maksudnya progressive rock, apalah, pengen rock ini kembali berjaya lagi di Malang atau ya apa? Pengennya gimana nih ya? Pengennya rock semakin lebih dikenal lagi mas, dan masih membawa budaya-budaya kita dengan konsep rock. Nggak keinginan suatu saat menjadi glam rock lah, maksudnya kayak model-model secara fashionnya kayak glam rock lah. Kalau enggak sih, ya. Karena itu kayak terlalu ribet. Ya nggak perlu, paling nggak legging doang. Enggak sih, enggak. Legging nggak food ya kan, ya. Kalau secara fashion kita lebih ke ya 70-an. Harus ganti baju gitu enggak sih. Karena aku sekarangnya merasa ribet loh. Iya, ribet ya. Apalagi pakai sehari-hari nyaman ribet.
kayak Jutri. Oke, untuk menutup ya masih closingan lah. Oke. Satu kata untuk podcast Zebra Cross ya. Satu kata untuk ya masih podcast. Satu kalimat boleh lah. Satu kalimat atau satu kata ini? Terserah wis, terserah. Konsisten. Ya. Wah. Kritik sarannya lah, kritik sarannya. Konsisten. Aku menyentuh, wah, aku mau coiku loh. keren. Asik. Jangan menyentuh dada ya. Ayo. Awas kena pentil. Gitu tulisannya gitu. Rusak. Oke. Mungkin satu kata atau kesan-kesannya di sini. Kesan ting. Karena kan ini podcast baru lah. Iya. Ya mungkin untuk kedepannya. Ya, untuk kedepannya. Kalau dari aku semoga tetap konsisten dan selalu menaungi band-band di Malang. Iya, apalagi Raya. Lokal. Spot yang lokal band. Jangan menutup diri untuk mengundang band-band dari selatan, dari daerah. Iya. Saya kan tergantung Pak Produser. Ya, paling aku mengarahkan iki ya. Iya, ketawa. Iya, kalau Pak Produser tidak setuju ya. Oh iya, boleh. Ya kan saya mau apa gitu. Oke, siap. Iya, Mungkin dari dirimu ada lagi. Udah cukup mewakili. Sedikit lah. Iya. Oke. Oke, untuk sementara ini untuk menutup perjumpaan kita kali ini. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu Faitra, bisa cek di sosmednya atau YouTube, Spotify dan sebagainya. Silakan di-follow dulu. Yang pasti mereka punya materi-materi yang bakalan menghibur kalian. Siapa tahu suatu saat kalian mengidolakan mereka. Oke, terima kasih. Ya, sampai jumpa lain waktu. Oke, siap. Sukses selalu. Oke.